Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang hibah. Hibah dalam Islam diperbolehkan, hanya hibah itu memiliki syarat dan ketentuan. Pertama, hibah itu pemilik dan si penerima hibah harus dalam keadaan hidup. Jadi tidak boleh hibah itu misalnya nanti kalau ayah mati, itu wasiat jatuhnya. Kedua, sifatnya cash and carry. Begitu diberikan hibah, seketika itu juga tanggung jawabnya berpindah dari si pemilik harta pertama, si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Contoh misalnya seorang ayah menghibahkan sebuah rumah kepada anaknya. Maka anaknya itu langsung bertanggung jawab bayar telepon rumah itu, PAM, PBB dan lain sebagainya. Sementara si ayah cuma sekedar menumpang saja. Kemudian hibah itu jumlahnya terserah kepada si pemberi hibah, tidak ada batasan. Jadi berapapun silahkan. Kemudian yang paling utama dan harus kita pahami adalah hibah ini akan berlanjut pertanggungjawabannya sampai nanti di yaumil akhir, yaumil hisab. Contoh, seorang ayah memiliki dua orang putra. Yang satu putra itu soleh, misalnya gitu ya, saya memberikan contoh yang ekstrim, yang satu mungkin tidak terlalu soleh. Karena si ayah ini khawatir nanti dua orang anak ini akan berebutan harta misalnya, atau akan terjadi apa-apa, maka si ayah menghibah kepada dua orang anak ini. Kepada anak yang soleh diberikan sebuah rumah yang cuma harganya 500 juta rupiah. Kemudian kepada anak yang kurang soleh misalnya, diberikanlah sebuah kendaraan mewah dari dealer Gres seharga mungkin 1 atau sampai 2 miliar lebih. Saat itu mungkin ketika diberikan hibah, anak-anak itu menerima, walaupun terasa tidak adil, tapi diterimalah. Karena itu hadiah atau hibah dari ayah mereka. Namun apa yang terjadi 5 tahun kemudian si ayah mati. Berapakah harga rumah yang dihibahkan setelah 5 tahun berlalu? Properti biasanya naik, harganya menjadi lebih mahal, bisa sampai 1 miliar mungkin lebih. Sementara kendaraan yang tadinya miliaran, 5 tahun kemudian turun harganya mungkin hanya seratusan juta rupiah. Saat itu kedua anak itu bertemu kembali dan kemudian saling bertengkar dan juga mungkin terjadi pembunuhan. Bisa jadi nggak? Bisa. Lalu siapakah yang salah? Yang salah adalah yang memberikan hibah tadi. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban sampai di yaumil akhir. Kaki kita tidak melangkah di yaumil akhir sampai ditanyakan dua hal tentang harta. Dapat dari mana dan dikemanakan. Termasuk juga harta yang kita hibahkan. Makanya pertimbangkanlah kembali hal-hal yang kita ambil di dunia ini, karena jangan sampai itu nanti bersangkut paut dengan kehidupan kita di akhirat kelak, insya Allah.